Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, malam hari ini kita masih melanjutkan fikih sholat jenazah. Kita akan membahas doa sholat jenazah yang kita ucapkan setelah takbir yang ketiga. Sebagaimana sudah kita sampaikan, setelah takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Dulu tafsir Fatihah sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat yang paling afdal, sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana yang kita baca ketika tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad sampai tingkatan Hamidum Majid. Sholawat komplit ini setelah takbir yang kedua. Tafsirnya sudah dulu pernah kita bahas, maka sekarang kita langsung setelah takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah. Doanya ada banyak ragamnya, semuanya dari Rasulullah SAW. Hanya ini saya pilih doa yang mungkin paling masyhur yang kita kenal, yaitu dari sahabat Auf bin Malik Al-Asy'ari. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim, nomor hadis 963. Sehingga hadis ini derajatnya sahih. Salah satu yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Di mana sahabat Abu mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati jenazah. Fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul, dan saya menghafal dari doa yang beliau ucapkan. Jadi doa Rasul walaupun sirriyah tetapi bisa didengar oleh sahabat Auf bin Malik ini. Rasul berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita as-sawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri au min adzabin nar. Ini doanya. Saking bagusnya doa ini, maka sahabat Allah mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana dzalika mayit, sampai saya berangan-angan sayalah yang jadi jenazah itu. Karena yang mendoakan langsung Rasulullah, dan doanya sangat lengkap. Dari doa minta ampun, doa dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari azab kubur dan azab neraka, semuanya komplit. Ini riwayat dari sahabat Auf bin Malik. Kemudian kita baca syarah hadisnya. Ini saya ambil syarahnya dari Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah, di mana di sini dikatakan wa fi hadzal hadis yukhbiru Auf bin Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu hadara sholata janazatin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini sahabat Auf bin Malik mengkabarkan beliau pernah sholat jenazah bersama Rasulullah. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam alladzi hafizahu Auf radhiyallahu anhu. Dan Auf bin Malik menghafalkan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kekuatan hafalan beliau. Apa doanya? Pertama tadi adalah Allahumma ighfir lahu. Nah, di salah ini ditafsirkan secara singkat. Kita bahas secara singkat. Pertama adalah Allahumma ighfir lahu. Terjemahnya, ya Allah ampunilah
Makna Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia adalah wadzalika bimahwis sayyi'ati wa dzunub, yaitu kita mohon agar Allah menghapus kesalahan dan dosa-dosa jenazah hati. Ini yang pertama, Allahumma firlahu. Yang kedua, warhamhu, dan kasihanilah dia, kasihanlah jenazah ini. Apa tafsirnya? Yaitu maksudnya biqabuli at-ta'ati, dengan kita mohon untuk diterima seluruh ketaatannya. Berarti warhamhu, ya Allah kasihanlah dia, yaitu kami mohon engkau terima seluruh amal-amal ketaatannya. Karena ada jaminan kita hari ini selama hidup mungkin sudah banyak berbuat ketaatan, tetapi belum ada jaminan satupun diterima oleh Allah. Maka nanti jenazah kita doakan warhamhu, ya Allah kasihanilah dia dengan cara terimalah seluruh amal ketaatannya. Kemudian wa'afihi, dan selamatkanlah dia. Maksudnya apa selamatkanlah dia? Idfa'anhul makruhati wasallimhu minal adabi, yaitu ya Allah selamatkanlah dia dari seluruh hal yang dia benci dan selamatkanlah dia dari azabmu. Apa yang dibenci jenazah banyak sekali, mungkin nanti di padang mahsyar dia tidak suka kalau diperpanjang kisahnya oleh Allah, tidak suka kalau harus menjalin masa-masa berat di padang mahsyar. Maka wa'afihi, selamatkanlah dari hal yang dia benci nanti di akhirat, dan juga selamatkanlah dia dari azab. Ini maksud dari wa'afi. Kemudian wa'fu anhu, dan ampunilah dia ya Allah. Maksudnya ampunilah dia amma waqa'a minhu min dzunubin wa taksirin fit ta'ati, yaitu ampunilah dia ya Allah dari dosa yang dia kerjakan dan juga dari ketaatan dia yang banyak kekurangannya. Jadi wa'fu anhu, ampunilah dia dari dosa yang dia kerjakan, dan ampuni juga ketaatan yang selama itu dia mungkin banyak kekurangannya. Wa'fu anhu. Kemudian wa'akrim nuzulahu, dan memuliakanlah kedatangannya. Apa maksudnya memuliakanlah kedatangannya? Yaitu wal muraduna ma yu'tihillahu wa yukrimu bihi abdahu inda liqa'i. Maksudnya adalah ya Allah muliakanlah jenazah ini ketika sudah berjumpa denganmu, yaitu dengan cara engkau berikan dia pemberian yang baik dan engkau muliakan dia ketika nanti saatnya bertemu dengan engkau. Ini maksud dari dua akrim nuzulah, dan muliakanlah kedatangannya. Kemudian wawasih madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Maksudnya apa? Wawasih mawdi'a dukhulal ladzi yadkhulu fihi wa huwa qablu. Maksudnya adalah wawasih madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya, yaitu luaskanlah tempatnya nanti ya Allah ketika dia masuk ke dalam alam kubur atau alam barzakh. Fala yudayyabu alaihi, dan jangan sampai disempitkan kuburannya. Wa huwa min na'imil mu'min fil qabri, dan ini termasuk kenikmatan bagi seorang mukmin. Jadi wawasih madkhalahu, kita mohon meluaskanlah nanti tempatnya di alam kubur atau di alam barzakh. Wadzalika al-qadr imma ayyuwassa'a li sahibihi wa imma ayyudayyaqa ala sahibihi. Karena namanya alam barzakh itu kadang-kadang diluaskan bagi sebagian orang, kadang disempitkan bagi sebagian yang lain. Kemudian selanjutnya doa berikutnya wasilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan bersihkanlah ya Allah jenazah ini dengan air dan salju dan barad. Apa maksudnya?
dan bersihkanlah dosa jenazah ini. Pertama bilmai dengan air, yaitu air dingin. Yang kedua wasalji dengan salju. Kemudian yang ketiga barodi dengan barot. Apa bedanya salju dengan barot itu? Kalau salju ini sebenarnya sama-sama air es dari langit, tetapi kalau salju ini bentuknya lembut sehingga dia masih bisa melayang-layang udara. Tapi kalau al-barod itu sudah berupa gumpalan es sehingga tidak bisa melayang-layang karena lebih berat. Kenapa kok di sini bersihkanlah dosa jenazah ini dengan air, salju dan barot, yaitu gumpalan es? Karena dosa itu ikopnya atau ajarnya berupa api neraka yang sifatnya panas, maka pembersihannya dengan sesuatu yang dingin. Ini sebagai bentuk mubalaghah, yaitu ungkapan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya wanakihi minal khotoya kama yunaqas thawbu abyadu minad danas. Dan ya Allah, sucikanlah dia, yaitu jenazah tadi, wanakihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyada minad danas. Dan bersihkanlah, sucikanlah dari kesalahan-kesalahan sebagaimana disucikannya baju putih dari kotoran-kotoran. Ini juga ungkapan untuk dibersihkan dosa-dosanya seperti baju putih yang penuh kotoran dan dibersihkan sehingga bajunya menjadi putih lagi. Ini berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi wa aqbil hudaran khairan min darihi. Dan gantikanlah rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Apa syaratnya? Yaitu awil hu wa atihi minal kusuri aw min sa'atil kuburi ma huwa khairun min darihi fid dunya al-faniyah. Yaitu ya Allah, gantikanlah rumah yang lebih bagus di mahsyar, di alam barzakh, dengan bentuk istana dan diluaskan kuburannya yang lebih baik daripada rumahnya di dalam sana. Kemudian yang berikutnya wa ahlan khairan min ahli. Dan gantikanlah keluarga yang lebih baik daripada keluarga di dunia. Ini ada beberapa tafsiran, untuk membersihkan waktu tidak saya baca lagi, tapi intinya berikan ganti keluarga. Tafsir yang pertama, betul-betul diberikan keluarga yang baru selama ibadah. Kemudian tafsir yang lain ini menunjukkan ahlan di sini adalah sifat-sifatnya. Jadi nanti di alam barzakh kita mohon diberikan keluarga dengan sifat-sifat yang lebih baik, atau di akhirat nanti akan bertemu lagi dengan keluarga dengan sifat yang lebih baik. Wa zawjan khairan min zawji. Dan berikan dia pasangan suami atau istri yang juga lebih baik, termasuk juga salah satu tabnya sifatnya lebih baik. Kemudian wa adkhilhul jannah. Dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri. Dan selamatkanlah dia dari azab kubur. Wa min adzabin nar. Dan juga selamatkanlah dia dari api neraka. Jadi ini doanya cukup panjang. Kalau kita belum hafal, berarti tugas kita untuk membaca, menghafal sekaligus memahami maknanya. Kemudian terakhir yang jadi persoalan, bagaimana kalau kita belum hafal? Maka kalau kita sholat jenazah dalam kondisi belum hafal, maka solusinya adalah di sini di syarahnya sudah dikatakan bahwa yang afdol itu berdoa dengan doa-doa yang memang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika terpaksanya belum bisa hafal, maka boleh berdoa dengan apapun doa yang kita bisa. Yang terpenting doa ini khusus untuk mendoakan jenazah. Maka
di sini disebutkan syaratnya. Ia wal musalli bihadil anqiyah al-waidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sholat jenazah hendaknya dia berdoa dengan doa yang ditetapkan oleh Rasul. Wa in ja'a bi ghairiha fala harja alaihi. Tetapi andaikan dia berdoa dengan doa selain yang telah ditetapkan Rasul, maka dia tidak berdosa. Hanya saja akan lebih afdal tetap kita ambil doa yang ditetapkan oleh Rasul walaupun tidak komplit. Maka nanti solusinya begini, karena doa ini cukup panjang, cukup saja kita hafal Allahumma ghfir lahu warhamhu, itu saja. Terpaksanya belum hafal. Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah jenazah ini dan kasihanilah jenazah ini. Besok lagi tambahan, kita mungkin tambah lagi hafal, kita tambah lagi wa nafihi wa'fu anhu, dan maafkanlah dan berikan keselamatan kepada dia dan maafkanlah dia. Jadi setelah bertahap, sehingga walaupun belum hafal doa keseluruhan, ini tidak menghambat kita untuk sholat jenazah. Tetap sholat jenazah saja, setidaknya minimal kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu. Bagaimana kalau imamnya lama sekali tidak takbir, maka sambil nunggu imam diulang terus Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Yang penting kita ikhlaskan niat kita dan doanya khusus untuk jenazah. Saya kira demikian. Ini satu riwayat saja, masih banyak pilihan doa yang lain. Bisa berikan dari hadis riwayat Imam Muslim. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.